Shalom, kembali dengan saya Pak Ase dan pasangan ganda campuran saya. Saya Silvi. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol. Silvi pun nggak tahu temanya apa. Jadi emang sengaja saya bikin begitu karena biar spontan aja gitu ya, supaya santai. Apa ya, saya juga lupa. Kita mau ngomong soal yang hari-hari ini kita lihat lah ya, yang mengerikan ya, yakni kematian. Saya kepikiran ini gara-gara baru beberapa hari yang lalu dapat banyak banget kiriman orang tentang informasi bagaimana di India itu begitu mengerikannya tingkat kematian gara-gara COVID-19 gelombang kedua. Ada yang saya baca sampai kekurangan krematorium ya. Sampai krematorium untuk anjing ya, untuk binatang di sana itu dipakai untuk membakar manusia ya, untuk supaya jadi abu gitu ya. Dan saya juga lihat banyak video, banyak foto-foto di selasar rumah sakit itu orang ya digeletakin begitu saja. Ada yang pakai tabung oksigen, ada yang tidak, dimana salah satu anggota keluarganya, mungkin suami, mungkin istrinya sambil nenang-nenangin begitu ya. Itu mengerikan. Dan selagi mereka seperti itu kondisinya, tiba-tiba ada jenazah yang cuma ditutup sama kain putih yang lewat di depan mereka berkali-kali, dan itu tentu akan membuat semakin down kan yang sakit gitu ya. Yang tadi yang sakit tuh mestinya dapat situasi yang enak, yang tenang supaya dia bisa positif, tapi aura atau situasi yang didapatkannya ya tidak memungkinkan. Tentu secara psikis dia akan down, dan yang tadinya mungkin punya kesempatan hidup panjang, akhirnya gara-gara down itu ya akhirnya membuat situasi kondisinya memburuk. Yang saya mau katakan, kematian hari-hari ini terjadi. Belum lagi kapal selam kita ya, Nanggala, yang membuat 53 orang hebat kita itu mati ya di dalam laut karena kapal selam itu diperkirakan meledak atau pecah menjadi 3 bagian. Hari-hari ini kita sedang dipertontonkan bagaimana nyawa manusia itu begitu mudahnya pergi ya, begitu mudahnya hilang. Dan itu yang mau saya bicarakan dengan bahasa sederhana aja dengan istri saya. Siap mati? Siap. Jadi memang itu pertanyaan yang sederhana, tapi susah sekali orang Kristen menjawabnya ya. Banyak orang Kristen ketakutan menghadapi yang disebut dengan kematian ya. Dan kalau ditanya apakah kita siap mati, mestinya jawaban kita siap ya. Apapun itu yang akan terjadi, bagaimana cara kita mengalami kematian, mestinya kita sudah siap dengan semua itu. Karena kalau kita ngomong Alkitab kan, hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan gitu ya. Dan ya kalau Silvi udah siap mati, apa yang lo pikirin soal mati itu? Ketemu Tuhan. Itu mah jawaban anak TK kali. Mati ketemu Tuhan. Ya ketika lo dengar kata kematian atau melihat situasi yang sekarang ini, itu kayaknya angka kematian COVID itu membuat kita sekarang, dulu atau awal-awal kita gak surprise gitu ya. Kok tiba-tiba ada yang banyak mati 100, 1000 dalam sehari gitu ya. Tapi udah setahun lewat kayaknya biasa aja. Kalau Bapak Ibu, nah ini hari ini saya merekam ini, saya baca koran tadi pagi, itu tingkat COVID di Indonesia itu sudah mulai meningkat lagi, meskipun belum terlalu signifikan ya. Jadi tidak melandai ya, ini masih progresnya masih naik turun, up and down gitu ya. Dan itu mengerikan kalau bagi saya. Bukan berarti saya tidak percaya mati adalah keuntungan ya, tapi kan kalau sampai orang menyebut kematian dengan konyol gitu kan, itu kan yang mengerikan gitu ya. Iya kalau dia sudah bertobat, tapi kalau belum bertobat bagaimana? Nah, coba dong sharing. Apakah punya pengalaman bersama orang dulu tentang kematian orang terdekat kita, apa yang bisa lo rasain, yang bisa lo sharingin gitu ya, supaya teman-teman semua yang ikut program ini jadi tahu bahwa orang yang mengalami kematian, pengalaman seperti apa gitu, maksudnya orang-orang yang udah meninggal jujur sampai sekarang nggak pernah mimpiin. Bukan itu ya. Siapa kan dulu ada almarhum papa, ada almarhum bapak gitu, atau siapa yang orang dekat lo, atau yang lo bisa sharingin bagaimana orang-orang yang akhirnya mati itu ya, itu di hari-hari terakhirnya mungkin bisa di-sharingin gitu.
ya apa aja sih soal kematian itu ya? Ya sebelum sampai hari H-nya itu kayak yang kita lihat dari papa, ya imannya dia gitu. Udah sampai detik terakhir dia tetap masih pegang imannya sama Tuhan. Gak ada ngucapin kata-kata sia-sia sampai terakhir. Walaupun kondisinya kayaknya kan kalau buat kita susah banget gitu. Kita rasa kayak sakit banget, tapi ternyata papa bilang kan dia nggak rasa sakitnya gitu, tapi nggak ada ucapan ngeluh kah gitu dari mulutnya keluar. Ya itu salah satu contoh. Bapak pun kayaknya image aku buat bapak itu maksudnya papanya Seno gitu ya, dari sejak saya masuk dalam keluarganya nggak pernah lihat hal negatif sekalipun gitu dari bapak. Jadi itu yang kesimpen sih ya, hal-hal seperti itu gitu. Kalau buat kita yang hidup sekarang ini, untuk mempersiapkan kematian itu kayaknya cuma satu gitu. Kalau aku bilang, ya hidup bener di hadapan Tuhan, hidup berkenan sama Tuhan. 2 dong. Oh iya banyak. Lagi-lagi udah mau nangis malah ngelawak itu. Apa? Ya bukan satu lah, maksudnya yang benar-benar mempersiapkan hidup kita ya cuma ya udah nyenengin hati Tuhan aja gitu. Hidup benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pada saat kapanpun kita dipanggil pulang, kita siap. Iya kayak kan ini apa namanya, contoh di salah satu leader di Due ya. Due kan tidak besar ya, leadersnya tentu cukup dekat dengan kami berdua. Itu kan ada dapat cerita bahwa ada orang tua leaders kami yang tiba-tiba jatuh gitu ya, jatuh dan akhirnya ketahuan itu pecah pembuluh darah, stroke gitu ya. Dan orang tua kita ini langsung dibawa ke rumah sakit dan ya semakin lama semakin menurun kondisinya. Yang tadinya masih bisa merespon, sekarang ini tidak bisa merespon. Saya tidak tahu apakah ketika nanti ditayangkan program ini, karena ini kita rekaman, recording ya, apakah beliau mengalami mujizat, sudah pulih, sembuh, puji Tuhan kalau itu terjadi, atau mungkin rencana Tuhan yang lain sudah dipanggil Tuhan ya. Jadi program ini ketika direkord, beliau dalam kondisi yang sangat menurun secara medis begitu ya. Dan itu kondisi yang bagi saya mengagetkan bagi tentu keluarganya ya, istri, anak-anak, cucu yang tadinya kemarin masih bisa say hey, bisa ngobrol ketawa ketiwi, tiba-tiba papa jatuh langsung tidak sadar dan sampai sekarang semakin menurun kondisinya. Itu kan yang membuat akhirnya ya kita akhirnya menyadari bahwa kematian itu bisa kapan saja. Ya seperti apa yang kapal selam itu ya, itu kan mereka tentu sudah dilatih sedemikian rupa. Nggak mungkin prajurit dan perwira kita, tentara kita yang di kapal selam itu tidak punya skill untuk menghadapi masalah seperti itu. Mereka sudah lewati sekolahnya, kursusnya, latihan demi latihan. Tapi ya tadi ya, apa yang mereka pelajari itu semaksimal mungkin ya ternyata tidak bisa membeli yang namanya kehidupan atau hidup itu ya. Tuhan izinkan mereka semua gugur dalam tugasnya ya. Mereka mulia kalau bagi saya ya, lepas dari apapun imannya. Dan saya tidak ngomongin mereka itu ke surga dan neraka, tapi bagi saya mereka meninggal dalam tugas ya, dimana sebelum mereka tugas pada saat itu mungkin anak-anaknya, saya dapat nggak videonya, ada seorang anak kecil ya, ada prajurit itu yang sama anaknya tuh, papa pokoknya nggak boleh pergi, papa pokoknya dikunci sama anak kecilnya itu di kamarnya sambil bercanda-bercanda gitu, pokoknya nggak boleh pergi. Dan ternyata ketika bapaknya tugas, dan itu bercanda-bercanda sang bapak terakhir kalinya dengan sang anak ya. Itu kalau nanti anaknya misalnya sudah dewasa melihat rekaman video itu ya, antara percaya dan tidak percaya, antara ingat dan tidak ingat gitu ya. Tapi ada recordingnya dan itu kan mengenaskan ya. Yang saya ingin dan kami ingin sampaikan ini bahwa ya kalau misalnya saudara punya keluarga yang kau cintai, terus sakit ya, terus sudah cukup beberapa lama kita melayani, do the best buatnya, mencintainya, ya mungkin kita akhirnya bisa sampai pada titik, oke, gue siap gitu ya, karena gue lihat orang tua atau orang yang kita cintai ini sudah menderita, dan kita sudah cukup lah untuk memberi sayang dan cintanya, saling memaafkan. Nah itu kalau kondisinya akhirnya pergi meninggal, ya kita sudah siap gitu ya, karena sudah beberapa bulan mendampingi yang sakit ini. Tapi kalau kayak
Kayak tadi yang saya ceritakan tadi ya, naik kapal selam tiba-tiba meninggal, terus tiba-tiba kena stroke ya, seperti almarhum bapak saya. Teman, almarhum bapak saya masih bisa sadar ya, dalam beberapa hari itu masih bisa ngobrol sama saya, sama ibu saya, sama adik saya. Akhirnya menurun, tapi akhirnya kami siap. Tapi kalau misalnya kayak keluarga leaders kami, orang tuanya tiba-tiba stroke dan tidak sadar sampai sekarang ini, itu kan yang membuat akhirnya kehilangan momen-momen gitu ya. Entah ada yang belum beres kah dengan orang tuanya, atau kemarin lagi marah-marah belum diberesin. Nah itu jadi yang ingin saya sampaikan dalam program ini, kita harus mikirin kematian itu ya. Kematian itu jangan tidak dipikirkan, kita harus persiapkan justru ya. Dulu dalam pelayanan saya di masa lalu ada orang yang memakai terminologi kematian ilahi, dan bagi saya itu ya penting ya. Jadi kalau kita memang sudah memikirkan itu, ketika kita ada masalah gitu ya, ya kita beresin segera ya. Kalau kita ada salah, kita minta ampun segera sama Tuhan, sehingga kapanpun kalau Tuhan izinkan kematian mendatangi kita yang dari Tuhan tentunya, ya kita sudah dalam, ya sudah benar gitu. Tadi gini-gini apa maksudnya? Iya benar gitu. Kalau yang meninggalnya karena sakit gitu udah ketahuan, kayaknya siapnya kan lebih gimana ya, bertahap gitu. Terus dia udah menderita, udah lihat gitu, ya udah siap. Tapi yang ngagetin itu kan, yang kayaknya nggak ada apa-apa gitu, tapi tahu-tahu dia pergi gitu. Itu yang bikin kita semua tuh kehilangannya tuh yang bener-bener kaget gitu. Nah, tapi ya tetap aja balik lagi, berarti kan mesti dipersiapkannya bagaimana tuh? Kalau yang mindset kita sebagai orang percaya itu jangan alergi sama yang namanya kematian gitu loh. Bahwa kematian itu nggak bisa dihindari. Lu punya uang, lu kaya raya, lu punya segala-galanya, bisa beli dunia, lu nggak bisa beli hidup gitu loh. Pasti akan mati nanti. Saya masih ingat sama salah satu idola saya dalam bermusik gitu ya, dalam musik ya. Ya mengidolakan tuh bukan masalah pribadinya ya, tapi lagu-lagunya itu saya suka gitu, Michael Jackson ya kan. Ini orang kurang apa coba ya, dia memproteksi dirinya ya dengan pakai masker kemana-mana ya, pokoknya higienis yang saya tahu ya. Itu protokol dia kalau mau manggung ke sebuah tempat itu ada beberapa tahap yang disterilin dulu. Tapi tadi tiba-tiba bisa mati gitu aja ya, padahal dia kurang apa menjaga dirinya gitu ya. Jadi meskipun kita menjaga diri kita kayak apapun, pola hidup dan pola makannya bagus sekalipun, olahraga bagus sekalipun, kalau memang sudah waktunya Tuhan mau apa? Nah konyolnya kalau kita tidak siap dengan itu, baik kita yang akan mati maupun orang terdekat kita yang akan kehilangan kita karena kita mati. Jadi bagi saya ya, ngomong kematian di hubungan kayak ngobrol-ngobrol gini ya, nanti kalau gue mati kan, gue sering ngomong, saya bahkan sering ngomong di mimbar ya, saya udah ingetin tuh jangan sampai jemaat gue lupa, gue kalau mati nanti jangan bikin ibadah yang bikin nangis, yang bikin sedih gitu ya. Terus juga nggak usah yang lama-lama lah, kalau perlu lagunya yang seneng-seneng, yang ketawa-ketawa gitu ya, dan cepet dikuburin supaya istri saya dan anak-anak saya nggak terlalu berduka berkepanjangan gitu ya, jangan dibikin nangis dia. Itu mesti dibicarakan gitu, di ngobrolin ya, sehingga kalau diobrolin kan itu tertanam di dalam ya otak kiri, otak kanan, terekam begitu, sehingga ketika kejadian ya kita siap. Dan kalau kita yang mati karena kita mikirin kematian terus, kita kepengen mati kita bener, mati kita tanpa dosa, mati kita kudus. Andai kata kita buat salah, kita malam hari ketika tidur ya berdoa ya. Yang saya ngajar istri saya, anak-anak saya, jemaat Dewe, Bapak Ibu mungkin pernah dengar, kalau malam tuh nggak usah doa macam-macam lah, nggak usah doa panjang-panjang lah, doanya kayak Tuhan Yesus aja dan Stefanus aja ya. Bapa, ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan tubuhku, jiwaku dan rohku. Dan itu kan saya bilang tuh ternyata saya pelajari diajarkan oleh orang-orang Yahudi kepada anak-anak mereka, bahwa malam itu identik dengan kematian. Malam dalam terminologi Alkitab itu bicara mengenai ketidakpastian. Nah makanya karena mereka mau tidur, tutup mata dan malam gelap gitu ya, mereka serahkan semuanya sama Tuhan. Jadi kalau terjadi apa-apa di malam itu, mereka tidak bisa bangun pagi karena mati, dibunuh orang, dirampok orang, dan ada malapetaka lain yang menimpa mereka malam hari itu, mereka sudah siapkan semuanya ya. Jadi ya tadi dipikirin kalau menurut gue gini-gini apa? Iya. Jadi kalau perlu direncanakan gitu ya. Ya nanti kalau mati gini, dan jangan jadikan mati itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang apa tuh? Apa namanya? Tabu ya, tabu untuk dibicarakan.
jangan ngomong mati, apa sih. Justru dibicarakan. Karena tadi ya, kita beda mungkin dengan agama lain, kita ajaran Tuhan tuh beda dengan ajaran ilah dan dewa Allah lain ya. Tadi mati adalah keuntungan. Karena dengan kita mati, kita selesaikan hidup kita di bumi sebagai musafir itu, dan roh kita akan bersama dengan Bapa di surga yang indah, yang kekal itu. Bukankah itu kerinduan kita? Jadi kalau saudara rindu bersama dengan Tuhan, tapi saudara alergi atau tabu membicarakan kematian, ini dua hal yang kontradiksi bagi saya. Jadi kalau semua saudara mau ke surga, mimpinya nanti dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka, maka jadilah orang Kristen yang tidak alergi ketika ngomong kematian, tidak takut ngomongin kematian, tidak alergi dengan hal-hal yang kalau kita bicarakan soal kematian gitu. Ya, karena kematian itu pasti. Nggak ada. Di kolom langit ini, kata Salomo orang paling bijak itu, semuanya tidak pasti. Yang pasti cuma satu, yakni mati. Jadi kalau udah pasti mati, ya, dan setiap kita tidak tahu kapan kita mati, kenapa nggak kita pikirin? Saya habis program ini nggak tahu nanti malam masih bisa hidup apa nggak. Pulang dari gereja ini nggak tahu juga. Ya, kita tolak. Ya, saya berharap masih dikasih umur panjang ya kan. Tapi kalau Tuhan izinkan habis rekaman ini tiba-tiba det gitu, ya. Dan ini program saya terakhir yang saudara lihat dan diikuti istri saya, ya. Gimana ya? Jadi bereskan. Kalau ada dosa beresin segera. Kalau punya masalah dengan orang lain beresin segera. Jangan simpan dendam, jangan simpan akar pahit, terus juga kebencian gitu ya. Jadi beresin semuanya, selesaikan semuanya sehingga hubungan kita dengan orang lain beres, hubungan kita dengan Tuhan lebih beres, sehingga kalau itu yang disebut kematian terjadi ya kita pasti tahulah kita mati kemana gitu lah ya. Gitu. Ada yang lain? Ya. Iya apa, ada yang lain? Iya aja. Ini program berdua nih, suami istri judulnya, jangan gue yang ngomong mulu. Bener ya, pokoknya siapin hidup ini, prepare semuanya gitu. Karena kita pasti menuju pada kematian. Tinggal nomor urutnya aja, udah sampai yang dipanggil atau belum gitu. Jadi ya memang jangan tabu ngomongin soal mati gitu. Tapi setiap kita harus siap mempersiapkan gitu. Itu. Ya, jadi persiapkan kematianmu. Aku persiapkan kematianku. Cara yang paling efektif adalah hidup semakin benar di hadapan Tuhan, tidak lagi buat dosa, jauhi kedagingan. Ya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kalau itu kita kerjakan, ya, kalau Tuhan kasih umur kita panjang sampai seperti Mazmurnya Musa 70-80 tahun, ya alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau andai kata cuma tinggal beberapa hari saja mungkin, beberapa saat saja mungkin, ya hadapi. Karena kita kalau sudah bereskan semua tadi, itu upahnya surga. Ya, dalam kekekalan yang tak bisa dibatasi waktu itu selama-lamanya bersama dengan Yesus. Karena itu yang ditulis oleh Alkitab saya, yang saya yakin kalau kau punya Alkitab sama juga. Gitu dari saya. Maka temanya hari ini adalah siapkan kematian. Ya, saya coba lagi pikirin mau saya bikin khotbah seri apa tidak ya, karena supaya orang Kristen siap untuk kematian ya. Karena banyak khotbah ayo hidup, ayo diberkati, tapi jarang yang ngomongin soal kematian. Gitu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pase dan saya Silvi. Kami ganda campuran. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Haleluya.